Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Saswito, NIM 2040 100011 dari program studi perbandingan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini kita akan membahas pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Topik pembahasannya yang pertama, pandangan Islam terhadap uang. Yang kedua, perbedaan antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Yang ketiga, fatwa DSN. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan pasar uang. Pembahasan yang pertama yaitu pandangan Islam terhadap uang. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep yang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan kapital. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional dapat diartikan secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Perbedaan lain adalah bahwa dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah suatu yang bersifat flow konsep dan kapital adalah suatu yang bersifat stock konsep. Fatwa DSN tentang pasar uang syariah yaitu terdapat pada nomor 37 DSN MUI _10 _2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Yang pertama, proses perjanjian. Proses perjanjian pasar uang konvensional menggunakan kontrak seperti biasa dan terdapat beberapa spekulasi keuntungan yang dijabarkan kepada investor. Sedangkan proses perjanjian pada uang berbasis syariat Islam menggunakan akad di antara investor dan penerima investasi yang didasarkan pada prinsip syariat Islam. Yang kedua yaitu mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi pasar uang konvensional tidak akan pernah mempermasalahkan halal atau haram uang yang didapatkan. Sementara pada pasar uang syariah peraturannya lebih ketat, berjalan menggunakan prinsip-prinsip Islami dan setiap transaksinya juga harus dibarengi dengan akad. Dan yang terakhir yaitu keuntungan. Keuntungan dalam pasar uang konvensional dibagikan kepada investor secara langsung dan tidak ada status halal atau haram yang perlu diverifikasi terlebih dahulu. Sedangkan pada pasar uang jenis ini, keuntungannya berupa nisbah atau bagi hasil. Menggunakan nilai uang cukup stabil, yang kedua tingkat likuiditas yang tinggi, dan yang terakhir untuk berinvestasi di mana saja. Pembahasan yang terakhir yaitu kekurangan pasar uang. Yang pertama, bila peminjam atau debitur tidak bisa mengembalikan uang pinjaman, disebut risiko gagal bayar. Yang kedua, bila terjadi inflasi yang mengakibatkan turunnya nilai uang, ini disebut risiko inflasi. Yang ketiga, bila surat-surat berharga yang ingin dijual tidak cepat laku, ini disebut risiko likuiditas. Yang terakhir, bila surat-surat berharga terpaksa dijual dengan harga lebih rendah, ini disebut risiko capital loss. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.